Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahidah Ailarasati dengan NIM 210306002 dari PTNB Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan sistem urogenitalia, di mana pengertian dari sistem urogenitalia ini adalah sistem yang terdiri dari sistem urinaria atau sistem kemih dan sistem genitalia atau sistem reproduksi. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem urinaria atau sistem kemih. Yang pertama ada ginjal, berfungsi sebagai reabsorpsi zat yang masih digunakan kembali dan pengeluaran urin sehingga terjadi keseimbangan osmosis cairan tubuh. Sistem ekskresi pada unggas terdiri dari dua buah ginjal yang bentuknya relatif besar memanjang. Pada bebek terdapat dua buah ginjal yang terletak di belakang paru-paru dan menempel pada tulang punggung. Kemudian yang kedua adalah ureter. Ureter berfungsi mengalirkan urin yang bercampur dengan feses dari ginjal ke kloaka. Ureter terletak di antara ginjal dan kloaka. Ureter juga merupakan saluran yang menghubungkan masing-masing ginjal dengan kloaka. Kemudian yang ketiga ada kloaka. Kloaka adalah saluran bebek berakhir pada kloaka yang merupakan muara keluarnya ekskreta, feses dan urin sebelum dikeluarkan mengalami penyerapan air sekitar 72% sampai 75%. Rata-rata waktu yang diperlukan untuk lintas pakan di dalam saluran pencernaan unggas kurang lebih 4 jam. Muara ureter dinamakan uredium. Muara sperma pada bebek jantan disebut protedium dan muara feses dinamakan coprodium. Kloaka merupakan tempat keluarnya ekskreta karena uredium dan coprodium terletak berhempitan. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai dua sistem genitalia, yaitu sistem reproduksi. Di sini saya menggunakan bebek yang berjenis kelamin jantan dan apa saja sih yang terdapat di sistem genitalia bebek jantan tersebut. Yang pertama ada testis. Nah, testis merupakan organ reproduksi jantan yang terdiri dari tubulus semifurus yang fungsinya untuk menghasilkan sperma dan merupakan jaringan internetial yang merupakan sel adiktif dan fungsinya untuk menghasilkan hormon, androgen, steroid, dan juga testosteron. Jika dilihat, testis bebek berbentuk seperti biji, buncis, dan berwarna putih krim. Di bawah testis terdapat sepasang epididymis. Yang kedua ada epididymis yang fungsinya adalah sebagai jalannya cairan sperma ke arah kaudal menuju vas deferens. Kemudian yang ketiga ada ductus deferens. Di sini sebagai tempat penyimpanan, pematangan dan juga pengangkutan sperma sebelum diejakulasi. Ductus deferens bermuara di kloaka, tepatnya di protedium. Ductus deferens dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian atas dan bagian bawah. Bagian atas merupakan muara sperma dari testis dan bagian bawahnya merupakan perpanjangan dari saluran epididymis yang disebut dengan saluran deferens. Vas deferens jumlahnya sepasang dan fungsinya untuk menghubungkan epididymis dengan penis untuk menyalurkan sperma. Kemudian yang terakhir ada kloaka, merupakan suatu lubang posterior yang berperan untuk saluran pencernaan, urin, reproduksi, dan genital pada spesies hewan tertentu. Pada hewan unggas seperti bebek, kloaka berfungsi untuk mensekresikan urin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses terjadinya spermatogenesis pada bebek, di mana pengertian spermatogenesis adalah proses pembentukan dan pematangan sel sperma pada unggas jantan. Proses terjadinya spermatogenesis pada umumnya dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama spermatositogenesis, dimulai dengan proses proliferasi sel spermatogonia. Pada fase ini spermatogonia menghasilkan 2 tipe sel diploid, yaitu sel untuk memperbarui stok spermatogonia dan spermatogonia yang berproliferasi menjadi bentuk lain, yaitu spermatosit primer. Kemudian yang kedua, meiosis. Fase ini dimulai ketika spermatosit primer melewati pembatas pembuluh darah sampai ke testis menuju lumen tubuli seminiferi. Meiosis terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap meiosis 1, yaitu pengurangan jumlah kromosom dan pemisahan kromosom homolog. Lanjutkan dengan meiosis 2, yaitu pemisahan kromatid bersaudara yang kemudian masing-masing akan menjadi kromosom. Tahap meiosis 2 menghasilkan spermatid. Proses spermatositogenesis sampai dengan pembentukan spermatid membutuhkan waktu 40 hari. Kemudian yang terakhir ada spermiogenetik, adalah tahap terakhir
yaitu proses diferensiasi spermatid menjadi bentuk yang lebih kompleks, yaitu spermatozoa. Sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.